Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Bagi Anda yang belum bergabung, saya jamin Anda tidak akan salah pilih jika Anda subscribe, share, berikan sebuah jempol kepada Master Catur Indonesia yang selalu melakukan yang terbaik walaupun itu sulit untuk saya tempuh di sini. Kami akan menyajikan sebuah contoh pion E4, pion E5 pembukaan King Pawn, pion B3 kuda F3, tingkat pembukaan opening atau bisa juga disebut not name. Pion D3 itu adalah langkah blunder, sudah pernah saya terapkan sebelum ini, link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi. Gimana kalau lawan respon gajah B2, tidak melindungi pion E adalah langkah terbaik. Kalau Anda juga terburu-buru melakukan kuda kali pion adalah langkah blunder, perlu diingat, dan dihafal. Apa resiko sekuensi dalam hal ini berlanjut Menteri E2, mengancam kuda langkah terbaik pion D4, melindungi kuda, gajah kali pion, dan gajah dia sangat kuat mendominasi diagonal panjang yang sangat aktif. Mohon maaf saya tidak berani menerapkan hal itu, karena hitam telah melakukan langkah blunder, karena itu bisa merusak komunitas generasi catur, yang lagi ingin belajar, terkecuali kalau putih yang melakukan hal itu baru bisa kita lanjutkan, mohon disimak. Mari kita kembali 2 langkah ke belakang. Kalau kuda C3 juga langkah terbaik, kalau Anda respon pion D6 adalah langkah blunder. Hanya ada 3 jawaban langkah yang lazim di posisi ini, yang ada tanda panah. Selain dari situ, saya tegaskan adalah langkah salah. Contoh kalau Anda jawab gajah C5 masih langkah yang lazim. Tapi gimana kalau Anda menjawab kuda C6 menjadi langkah yang salah? Kalau Menteri E2 kuda C6 menjadi langkah terbaik, harus benar-benar Anda bisa membedakan hal ini. Kalau tidak memahami hal penting ini, permainan Anda tidak berlaku sama sekali. Gimana Anda bisa menyelesaikan sebuah partai? Kalau pagi-pagi aja Anda sudah melakukan kesalahan. Kalau kuda F3 adalah langkah blunder, kuda kali pion barulah langkah terbaik. Mohon dihafal dan dipahami. Contoh kuda kali pion Menteri F3 mengancam kuda dan mengancam skatmat. Menteri E2 melindungi pion F. Menteri kali kuda. Sudah terlihat jelas kalau dia kalah dalam permainan ini. Oke, mari kita kembali. Mari kita lihat langkah-langkah yang terbaik. Contoh berlanjut gajah C5 kuda F3. Pion D4 kuda kali pion, masih langkah yang lazim, kuda kali pion dan pion kali kuda. Apabila kuda kali pion, itu adalah langkah yang salah. Berlanjut langkah terbaik gajah B2, kuda D7. Apa juga di langkah ini kuda kali pion atau gajah juga langkah yang salah. Berlanjut langkah terbaik pion H3, pion E4 kuda G1 kuda F6 gajah C4 pion A3, sampai di langkah ke-10 masih terbilang langkah-langkah yang lazim. Tentunya kalau saya terapkan semua dengan langkah terbaik sampai akhir, permainan akan berakhir dengan remis. Tentunya untuk mencapai pelajaran ini, perlu pelajaran yang sangat teliti lebih jauh. Karena apabila Anda telah paham sampai di sini, saya jamin Anda akan menjadi calon Grandmaster Catur terbaik di dunia. Saya berharap kalau itu adalah Anda yang telah menonton video ini, itulah rahasia para Grandmaster Catur di dunia. Mari kita kembali di langkah ke-7. Kalau putih langsung melakukan kuda kali pion adalah langkah blunder, ingin memenangkan sebuah pion dalam waktu sementara. Akan dibalas gajah D4, langkah selanjutnya salah satu perwira dia harus jatuh. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Gimana kalau dia tidak melakukan hal itu? Berlanjut gajah B3, kuda D7, kalau di posisi ini. Kalau seandainya dia juga terlena dengan pion E setelah melakukan gajah ke B2, contoh kuda kali pion atau gajah kali pion E, akan terjadi hal yang serupa. Kuda kali kuda. Gajah kali kuda. Benteng E8 pion D4 melindungi gajah. Lalu gajah B4 skat raja E2. Pion F6 mengunci gajah, ingin memaksa dia harus mengembalikan perwira kita yang sudah diambil. Berlanjut raja D3 menghindari ancaman benteng. Jangan terburu-buru makan gajah, karena ada langkah yang lebih baik dari situ. Harus dibalas gajah F5 skat raja C4, pion A5 gajah F4 menghindari serangan pion.
langkah pengorbanan menteri kali pion skat, langkah terpaksa raja kali menteri. Pion C6 skat raja C4 pion B5 dan putih selamat jalan di dunia akhirat. Inilah sekuensi ketika lawan melakukan langkah yang salah. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat kuda kali pion, jawabannya adalah kuda kali kuda, mohon dihafal. Gimana kalau di posisi ini dia respon kuda kali pion E, jawaban yang berbeda pion kali pion. Kalau gajah E2 bersiap rokade, menteri D4 ancaman skat, mat dan sekaligus mengancam kuda, langkah terpaksa rokade pendek, menteri kali kuda, dan perwira dia jatuh secara cuma-cuma. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau gajah B2 juga akan terjadi hal yang sama, menteri D5 langkah selanjutnya perwira dia juga harus jatuh. Mari kita kembali. Kalau kuda C4 adalah langkah terbaik harus dibalas rokade pendek, berlanjut gajah E2 kuda C6 gajah B2 benteng E8, rokade pendek kuda D4. Kalau pion D3 permainan akan kita bawa ke ending, harus dibalas kuda kali gajah skat menteri kali kuda pion kali pion mengancam menteri, langkah terbaik menteri kali pion, lalu menteri kali menteri pion kali menteri. Kalau kita lihat permainan di atas papan catur masih imbang. Tapi dia memiliki pion lemah yang terpisah satu sama yang lain, dan dua gajah yang aktif. Kebanyakan orang mengatakan kalau lebih kuat kuda ketimbang gajah. Yang mengatakan itu pun mungkin orang goblok. Harus dipahami, berbeda kalau permainan tertutup, barulah secara teori lebih kuat kuda ketimbang gajah. Tapi kalau permainan sudah terbuka lebih layaknya, Anda harus mempertahankan gajah ketimbang kuda. Mohon dipahami dan disimak. Kalau tidak mengerti berikan komentar Anda di bawah layar handphone Anda sendiri, pasti Master Catur Indonesia akan balas komentar Anda. Berlanjut gajah D7 mencegah kuda ke petak B5, pion H3 pion B5 mengancam kuda, kuda D2 benteng D8 kuda E4 menghubungkan kedua kuda, dan sekaligus mengancam gajah. Berlanjut kuda kali kuda dan kuda kali kuda gajah B6, benteng D1 memberikan perlindungan dengan pion D. Gajah C6 benteng E1 pion F4 mengancam kuda, setelah kuda G3 benteng kali benteng skat, lalu benteng kali benteng kali pion, kuda kali pion benteng D2 mengancam gajah dan pion F. Coba perhatikan kedua gajah kita yang menguasai diagonal pajang, inilah kelebihan gajah daripada kuda. Berlanjut contoh kalau gajah kali pion skat raja F1 gajah kali pion skat langkah terpaksa raja kali gajah lalu gajah kali benteng. Sudah terlihat jelas kalau kita unggul dalam permainan ini. Tentunya hanya orang goblok yang tidak bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Mari kita kembali. Kalau benteng F1 gajah E4 mengancam kuda lalu kuda kali pion, benteng kali gajah kuda H5. Tentunya ini malah bukan semakin membaik, malah semakin parah daripada sebelumnya. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat benteng E1, gimana kalau dia respon kuda ke G3 terlebih dahulu? Jawaban yang berbeda pion B4, raja H1 menghindari ancaman diagonal panjang dari gajah B4 mengancam pion D, dan pion tidak dapat dilindungi lagi. Berlanjut pion F3 gajah kali pion mengancam benteng lalu benteng E1 menghindari ancaman gajah, benteng kali benteng lalu benteng kali benteng gajah F2 forking kuda dan benteng. Sudah terlihat jelas kalau kita unggul dalam permainan ini. Mari kita kembali, di posisi ini mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus pion D3, kenapa tidak pion A3 aja terlebih dahulu mencegah gajah ke petak B4. Karena itu, akan lebih parah daripada sebelumnya. Contoh jawaban yang berbeda pion C6. Kuda E3 mencegah pion didorong, gajah B6 pion B4 gajah C7. Kuda A2 ingin memberikan jalan dengan gajah, langkah penting pion H5. Kalau putih terburu-buru makan pion, kuda kali gajah menteri kali gajah, langkah penting pion G6, hanya ada dua jawaban langkah menteri di posisi ini. Kalau menteri kembali ke asal-usulnya, langkah pengorbanan kuda F3 skat pion kali kuda.
Menteri F6 itulah kenapa kita mengorbankan kuda terlebih dahulu, sehingga pion dia tidak bisa ke G3 lagi. Kalaupun putih ingin mempertahankan hidup sementara pion F4 tentu aja menteri kali pion. Ancamannya skatmat, kuda G4 gajah kali kuda benteng E1 menteri kali pion skat, raja F1 menteri H1 dan sampai jumpa di dunia akhirat. Mari kita kembali. Kalau di posisi ini dia respon benteng E1 terlebih dahulu, menteri kali pion. Akan dibalas gajah G3 lagi-lagi ancaman skatmat, setelah pion kali gajah, gajah H3 skat, kuda tutup menteri kali kuda, dan putih tewas di tempat kejadian. Mari kita kembali. Tadi sudah menteri pulang kampung, gimana kalau dia respon menteri H6, langkah yang harus difahami gajah F4 mengorbankan gajah, dan menteri terkunci setelah langkah terpaksa menteri kali gajah kuda E2 forking raja dan menteri, langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Saya mohon agar jangan lupa share subscribe, saya mohon, dengan serendah-rendah hati, khususnya penggemar catur, saya mohon.